Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Febriani. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam 1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasinya. Baiklah, materi yang pertama kali akan saya bahas mengenai etika, moral, dan akhlak. Pengertian etika, moral, dan akhlak. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan, sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem nilai dalam masyarakat tertentu. Sedangkan moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat. Dan akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu haqq, yang berarti mencipta, membuat, atau menjadikan. Akhlak adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa. Daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui pendekatan, rangsangan, dan kognitif. Yang pertama adalah pendekatan rangsangan, perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan. Sedangkan kognitif, penyampaian informasi yang didasari oleh dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, teori dan konsep. Biasanya bisa kita temukan melalui ceramah, diskusi, kajian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ruang lingkup yang menjadi objek kajian akhlak, yaitu akhlak yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak yang berhubungan dengan diri sendiri, akhlak yang berhubungan dengan keluarga, akhlak yang berhubungan dengan masyarakat, akhlak yang berhubungan dengan alam. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam perilaku akhlak. Selanjutnya ada perbedaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak yang baik disebut dengan akhlak karimah, sistem nilai yang menjadi asas perilaku yang bersumber dari Al-Quran dan nilai-nilai alamiah. Sedangkan moral adalah sistem nilai yang menjadi asas-asas perilaku bersumber dari Al-Quran dan sistem nilai yang bersumber dari kesepakatan manusia pada waktu dan ruang tertentu sehingga dapat berubah-ubah. Moral bersumber dari ajaran agama, kumpulan peraturan dan ketetapan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Jadi, moral dibuat oleh manusia dari waktu ke waktu dan bersifat universal. Jadi sifatnya bisa berubah-ubah. Yang ketiga ada etika. Etika dapat berubah-ubah sesuai dengan persetujuan dan perumusan deskripsi dari nilai-nilai dasar yang dipandang sebagai nilai alamiahnya atau universal. Selanjutnya ada implementasi iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ada perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah. Manusia harus selalu mempunyai sifat bersyukur, bertasbih, dan beristighfar agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban berperilaku, mentauhidkan Allah, selalu bertakwa, selalu berdoa, selalu berzikirullah, dan selalu tawakal. Perilaku manusia yang berhubungan dengan sesamanya, yaitu ada perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, kita sebagai manusia itu harus sabar, tawadu, benar, ifah atau menahan diri untuk tidak melakukan yang terlarang, menahan diri untuk tidak marah, amanah, dan jujur, berani karena benar, dan qanaah, merasa cukup apa yang sudah ada. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh serakah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada perilaku yang berhubungan dengan keluarga, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, adil terhadap saudara, membina atau mendidik keluarga, dan memelihara keturunan. Kita sebagai keluarga harus mempunyai sikap yang kekeluarganya semakin kental. Jangan ada perpecahan belah antara saudara. Apalagi hanya karena uang ataupun harta kita menjadi bermusuhan dengan saudara kita. Yang selanjutnya ada perilaku yang berhubungan dengan masyarakat. Ada ukhuwah atau persaudaraan, adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, dan musyawarah. Materi selanjutnya adalah Marifatul Insan, mengenal diri manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di dunia sebagai khalifah fil ardi atau pemimpin. Manusia harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak boleh lemah iman karena setan selalu akan menghancurkan umat manusia. Asal penciptaan manusia berasal dari tanah dan dari unsur langit yaitu ruh. Berdasarkan fungsinya, manusia itu harus memiliki unsur hati, unsur akal, dan unsur jasad. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalifah. Kita sebagai manusia diciptakan hanya untuk beribadah dan sebagai pemimpin di muka bumi ini, agar bumi ini senantiasa menjadi bumi yang damai, aman, dan tidak ada perpecahan dan permusuhan di antara umat manusia. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Rabb-nya. Hakikat manusia itu sebagai makhluk, manusia itu selalu dimuliakan, manusia itu dibebani dengan pilihan, manusia itu harus memilih yang baik dan buruk. Manusia selalu mendapatkan balasan apa yang mereka tuai, apa yang mereka sebar pasti akan mereka tuai. Beberapa langkah mendapatkan balasan surga dengan jalan takwa, yaitu dengan mengingat perjanjian atau muahadah, muraqabah dekat dengan Sang Pencipta, muhasabah introspeksi diri selalu merasa dirinya tidak sempurna, muaqabah sanksi, muzahadah optimalisasi. Jadi sebagai umat muslim kita harus selalu optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi manusia, inti dari potensi manusia itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanggung jawab kita. Prinsip dalam kekhalifahan atau perwakilan, tidak memiliki kekuasaan hakiki, bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan, tidak melampaui batas atau perbuatan hina. Jiwa manusia itu mempunyai jiwa, baik atau buruknya jasad. Jiwa itu di luar dikendalikan oleh manusia. Konflik keduanya tidak pernah berhenti atau didominasi oleh ruh dan nafsu. Jika manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya, yaitu apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh, yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera, kesenangan, atau syahwat. Apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak bicara. Apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Jiwa yang demikian ini disebut nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat manusia. Sifat manusia dibagi menjadi 2, ada tazkiyatun nafs dan tadzkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah manusia yang beruntung yang selalu melakukan tazkiyah atau pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs adalah kepribadian ibadur rahman atau hamba penyayang. Sifat-sifatnya antara lain banyak bersyukur, banyak bersabar, penyantun, penyayang, arif, banyak bertobat, lemah lembut, sabar, dan jujur. Tadzkiyatun nafs adalah jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah atau berkarat dan kotor. Akibat kotor, sifat-sifat manusia pun menjadi buruk. Sifat-sifatnya antara lain suka tergesa-gesa, banyak berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur, banyak berdebat, banyak membantah, sangat zalim, dan sangat bodoh. Yang selanjutnya ada hakikat ibadah. Ibadah atau abada, menghamba, abdun, budak hamba, ibadah, penghamban, dan ubudiyah, perbudakan. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk menyembah orang lain, tentu aku sudah memerintahkan agar istri menyembah suaminya. Pangkal ibadah kepada Allah itu harus ikhlas atas banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah serta ayat-ayat kauliyahnya Al-Quran, ayat-ayat kauniyahnya, bukti fenomena alam. Ketulusan hati beribadah kepada Allah merupakan kerendahan hati, cinta, dan puncak ketundukan. Lalu ada keseimbangan dalam ibadah. Ibadah harus seimbang, maka akan mendapatkan pengharapan dan ketakutan. Peribadahan yang tidak menghinakan karena Tuhan yang disembahnya, tidak pernah memperbudaknya. Tuhan yang mencintainya dan mengangkat derajatnya. Semakin tunduk di hadapannya, semakin tinggi derajat-derajatnya. Semakin tunduk di hadapannya, semakin tinggi derajat seseorang di hadapan Tuhan dan di hadapan sama manusia. Ia menundukkan diri dengan kesadaran dan sukacita. Allah selalu memberi kasih sayang, selalu memberi rizki, pemeliharaan, pendidik, menegur, dan penuh kasih sayang. Menghukum dengan kasih sayang.
Pada saat yang sama, cinta Allah kepadanya dan cintanya kepada Allah membuat dirinya takut. Cangkupan ibadah itu mencangkup persoalan agama seluruhnya, yaitu wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Sunnah dianjurkan untuk dikerjakan kalau melakukannya mendapat pahala, jika meninggalkannya akan kehilangan kesempatan berbuat baik. Mubah adalah perkara netral, tidak haram namun tidak wajib. Perkara mubah yaitu mukmin, kesempatan yang luas untuk mendapat nilai ibadah dari Allah. Yang kedua, ada mencakup seluruh aspek kehidupan. Perbuatan-perbuatan naluriah individu seperti makan, minum, olahraga, dan lainnya. Amal-amal sosial seperti kerja bakti, membantu tetangga, membesuk orang sakit, silaturahmi pada sahabat, dan sebagainya. Lalu bekerja mencari nafkah, pemakmuran bumi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. Penegakan agama meliputi sistem akhlak, ibadah, maupun syariah. Penegakannya membutuhkan amal jama'i sebagai merupakan kewajiban kolektif yang bila tidak dilakukan oleh seorang pun maka semua akan berdosa. Yang ketiga, mencakup di manusia seluruhnya. Hati, niat melakukan kebaikan akan ditulis satu kebaikan meskipun tidak dikerjakan. Bila dikerjakan, pahalanya berlipat. Lalu ada akal, berpikir, berjalan, mencari ilmu, membaca, berpendapat, berdiskusi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah anggota badan, alat yang mengimplementasikan pekerjaan hati dan akal pikirannya. Hasil ibadah, apa sih yang kita hasilkan dari ibadah? Kita akan menjadi seseorang yang takwa, derajat imannya yang tinggi, orang yang menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Namun, tidak setiap ibadah akan dapat menggantarkan pelakunya pada derajat takwa. Ia baru akan efektif membentuk pribadi takwa apabila dilakukan dengan syarat dan kualifikasi tertentu. Syarat-syaratnya adalah iman, Islam, ihsan, ketundukan, tawakal, cinta, harapan, takut, taubat, doa, dan khusyuk. Allah ada buah dari ketakwaan. Manusia bersedia beribadah, ia akan menjadi orang yang bertakwa. Kemuliaannya berbanding lurus dengan ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin besar kemuliaannya. Rahasia kemuliaan itu terletak pada berbagai fasilitas tambahan yang Allah berikan kepada manusia. Di antara fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa adalah rahmat, furqan, keberkahan, solusi, rezeki, kemudahan, penghapus dosa dan kesalahan, ampunan, serta pahala yang begitu besar. Misi manusia. Manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, manusia ditunjuk juga sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Misi manusia yaitu memakmurkan bumi, pemeliharaan, perlindungan. Memakmurkan bumi seperti pembangunan materi dan pembangunan rohani secara proporsional sesuai syariat yang lurus dan untuk mencapai peradaban yang bermoral dan moralitas yang beradab. Lalu ada pemeliharaan, memelihara keseimbangan materi dan rohani dengan pendekatan targhib dan tarhib. Targhib berupa pahala dan balasan yang diberikan kepada yang taat, sedangkan tarhib berupa ancaman dan hukuman yang diberikan bagi yang melanggar. Lalu ada perlindungan. Khalifah atau pemimpin berfungsi untuk melindungi 5 pokok kehidupan yang semuanya adalah hak asasi manusia, yaitu beragama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan khalifah. Dan yang terakhir ada tentang membangun kejayaan. Manusia itu diberi kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Manusia lahir ke dunia mempunyai potensi yang begitu besar. Allah telah memuliakannya, Allah melebihkannya atas makhluk yang lain, Allah menundukkan apa yang di langit dan di bumi untuknya, Allah memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengemban amanah. Individu sebagai umat muslim, yaitu akidah, ibadah, dan ketakwaan. Akidah membuatnya tidak bertuhan kecuali kepada Allah, Rabb yang telah menciptakannya, memberikannya rizki, melindunginya, dan memberi kepadanya apa yang ia minta. Akidah membuatnya bertakwa sehingga kemuliaannya semakin bertambah karena yang lebih mulia adalah yang lebih bertakwa. Akidah, ibadah, dan ketakwaan menyimpan potensi yang sangat besar bagi kejayaan Islam. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.